Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan channel Kevin Vania Family. Pada video kali ini, Kevin dan Vania akan berbagi pengalaman dan keseruan saat berkunjung ke tempat wisata yang ada di daerah Ciater Subang, yaitu The Castello. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke sini. Ini merupakan tempat wisata yang termasuk baru ya teman-teman, karena baru dibuka di tahun 2021, jadi baru sekitar 2 tahunan. Nah, kalau teman-teman belum pernah ke sini, semoga video ini belum menjadi referensi dan bermanfaat ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Untuk harga tiket masuknya sendiri pada saat weekday itu sebesar Rp30.000 per orang. Sedangkan pada saat weekend itu sebesar Rp40.000 per orang. Sedangkan jam operasional sendiri itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk weekday. Dan untuk weekend itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ke sini jangan terlalu mepet waktunya ya teman-teman, karena mengingat areanya yang cukup luas, setidaknya kalian harus datang minimal 3 atau 4 jam sebelum jam operasional berakhir, sehingga kalian bisa berkeliling sampai ke semua area yang ada di The Castello ini ya teman-teman. The Castello ini sendiri merupakan tempat wisata dengan konsep flora wisata ya teman-teman. Jadi di sini wisata utamanya adalah tanaman, yang mana kalian bisa lihat di sini banyak tanaman dan bunga-bunga dengan berwarna-warni ya teman-teman, menghiasi tempat ini, sehingga ini membuat apa ya teman-teman, mata kita tuh jadi sejuk. Dan ini ada hiasan Mickey Mouse cukup besar ya teman-teman, bisa menjadi spot foto kita kalau berkunjung ke sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih bermacam-macam bunga ya teman-teman dengan warna-warni yang memanjakan mata kita, sehingga kalau kita berkunjung ke sini pasti tentunya kita akan menjadi refresh kembali, karena melihat selain kesejukan udara di daerah Ciater Subang, kita bisa dimanjakan dengan warna-warni dari bunga-bunga yang ada. Dan ini adalah peta lokasi dari The Castello teman-teman. Kalian bisa lihat seberapa luasnya tempat ini.
Saat ini kita sedang berada di area food garden ya teman-teman, dimana kita bisa memilih makanan dan minuman yang dijajakan di sini sepanjang area food garden ini. Teman-teman juga bisa melihat daftar harganya tertera dengan jelas, dan juga di sini sistem pembayarannya adalah sentral ya teman-teman. Jadi kita akan membayarnya di kasir yang sudah tersedia, jadi tidak membayar di outlet atau di stand makanan yang ada. Jadi nanti dari stand atau outlet makanan kita akan memberikan semacam struk untuk kita menuju ke kasir dan kemudian melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, bukti atau struk pembayaran itu kita kasihkan ke outlet makanan tadi yang tempat kita pesan, baru kita akan dilayani sesuai dengan pesanan kita ya teman-teman. Dan di sini juga harganya cukup terjangkau kalau teman-teman. Kalian bisa menikmati berbagai jenis makanan, ada bakso, nasi goreng, dan fried chicken, dan juga yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, salah satu spot foto favorit kita ya teman-teman, dimana di sini itu view-nya itu terlihat luas sekali teman-teman. Kita bisa melihat pemandangan alam di sekitar The Castello dengan lebih luas ya, karena di sini juga pembatasnya terbuat dari kaca, jadi menambah view-nya itu semakin luas. The Castello sendiri merupakan tempat yang mana konsep bangunannya itu merupakan perpaduan antara bangunan kastil Turki dengan Belanda ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat kastil-kastilnya tuh mirip-mirip seperti yang ada di negara Turki dan Belanda ya teman-teman. Dan salah satu yang cukup membuat kita senang di sini atau nyaman di sini adalah salah satunya adalah unsur warna ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat warna-warna, selain dari warna bunga, jalannya juga dicat dengan warna-warna yang cerah ya teman-teman, sehingga menambah kesan kita itu seperti lebih fresh gitu ya teman-teman.
salah satu spot foto favorit di The Castello adalah di jembatan tangan ini ya teman-teman. Karena di jembatan sepanjang 100 meter ini kita bisa melihat view pemandangan yang cukup luas, dan juga di sini kita juga mendapatkan view yang cukup baik ya teman-teman. Selain pemandangan, di sini juga ditata bunga-bunga di sepanjang jembatan ini ya teman-teman. Nah, jembatan ini disebut jembatan tangan karena jembatan ini tuh ditahan oleh sebuah tangan raksasa ya teman-teman. Tuh seperti kalian lihat teman-teman, itu ada sebuah tangan tuh yang menahan jembatan ini. Makanya ini disebut jembatan tangan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tangan raksasa yang menahan jembatan ini, sehingga jembatan ini disebut dengan jembatan tangan.
teman-teman, ini kita sudah berada di bagian ujung dari area The Castello ya teman-teman, dimana terdapat sebuah tulisan The Castello, dan ini bisa terlihat jelas kalau kita dari arah Subang menuju ke arah Lembang ya teman-teman. Nah sekarang kita akan ke arah depan atau kita akan kembali ya teman-teman, karena kita sudah berada di area paling ujung. Nah, yang cukup menarik juga teman-teman di sini adalah jalanan yang juga dicat dengan warna-warna cerah yang membuat mata kita itu lebih fresh, dan juga di sini dibentuk seperti sebuah jalan raya teman-teman. Di sini ada garis pembatas tengah dan juga garis emergency, dan juga ada zebra cross. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, Kevin dan Vania saat melewati jalan ini tuh bisa sambil bermain teman-teman, bisa sambil lompat-lompat, dan juga bisa sambil belajar edukasi mengenai jalan ya teman-teman, di sini mengenai fungsi zebra cross dan juga lain-lainnya. Nah, menurut kita The Castello ini merupakan tempat wisata yang ramah anak dan juga ramah difabilitas ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada jalur khusus yang terpisah. Kalau tadi teman-teman lihat yang kita lewatin tadi, yang jalan utama kan jalan berutak-utak ya, menggunakan tangga, sehingga cukup kesulitan untuk kaum difabel ataupun untuk anak-anak kalau untuk melakukan perjalanan dari ujung depan ke ujung belakang. Tapi di sini ada alternatif lain melalui jalan yang rata, tapi secara kecuramannya itu tidak terlalu ekstrim ya teman-teman, sehingga anak-anak itu masih bisa melakukan berjalan kaki sendiri, dia tidak merasa kelelahan. Dan juga untuk kaum difabilitas seperti kursi roda ataupun stroller juga bisa kita gunakan di sini, meskipun ada beberapa titik yang tanjakannya cukup curam, tapi buat anak-anak sih masih bisa ya teman. Nah, seperti ini nih, Kevin dan Fanny pun masih sanggup untuk berjalan kaki ya teman-teman, dan tidak terlalu melelahkan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman.
kita berada di wahana permainan ya teman-teman. Di sini ada banyak permainan. Tadi seperti kita lihat itu ada wahana untuk memberi makan kelinci dan domba, dan juga ada komedi putar, ada kereta, ada mandi bola, dan juga perosotan. Di sini juga ada nih apa namanya nih antang-anting atau apa nih teman-teman, saya lupa nih yang perahu ini. Dan juga ada permainan-permainan lainnya ya teman-teman, yang dimana ini bisa menjadi tempat anak-anak kita untuk bermain sambil kita orang tua beristirahat setelah melakukan perjalanan mengelilingi The Castello ini dari ujung awal sampai ujung akhir ya teman-teman. Untuk harga permainan atau wahana di sini itu berkisar sekitar 10 sampai 15.000 ya teman-teman. Jadi masih terjangkau ya. Dan di sini Fania menikmati komedi putar. Dan ini merupakan salah satu tempat favorit kita teman-teman, karena di sini anak-anak bisa main mandi bola, bisa main perosotan, dan juga ada bola-bola ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa bebas membiarkan anak-anak kita bermain, dan kita juga bisa sembari beristirahat ya teman-teman setelah kita melakukan keliling dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi dari area The Castello ini, sehingga kita bisa beristirahat sambil menjaga anak-anak bermain ya teman-teman. Setelah anak-anak puas bermain di wahana permainan anak-anak tadi teman-teman, kita menuju ke akses pintu keluar. Namun sebelum keluar kita tadi sempat mampir lagi ke area food garden ya teman-teman untuk makan. Namun kita tidak mengambil videonya saat kita makan. Dan ini adalah akses menuju pintu keluar, yang mana ketika kita menuju pintu keluar ini kita akan disuguhkan oleh outlet-outlet yang menawarkan oleh-oleh ataupun jajanan ataupun makanan untuk bisa kita bawa pulang ya teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa ya outlet-outlet yang ada di sepanjang akses pintu keluar ini.
teman-teman, itu tadi pengalaman Kevin dan Fania saat berwisata ke The Castello Ciater Subang ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau datang ke sini juga. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.